Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Polri. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang pengisian formulir daftar pertanyaan dan kartu tik untuk pemohon SKCK. Nah, biar mengerti juga dalam pengisiannya, nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, ini ada dua jenis formulirnya. Yang pertama daftar pertanyaan, yang kedua adalah kartu tik. Nah, kalau daftar pertanyaan pada dasarnya ini pertanyaannya sesuai dengan dokumen masing-masing ya. Di sini ada yang paling depan itu nama pemohon. Kemudian ada keperluan. Keperluan ini keperluan untuk pembuatan SKCK. Misalnya keperluannya untuk melamar pekerjaan. Kita tinggal tulis nama, misalnya keperluannya untuk melamar pekerjaan, atau mungkin keperluan yang lain, misalkan untuk pernikahan, ada tinggal ditulis di sini untuk pernikahan. Silakan di sini. Nah, kemudian di sini di lembar kedua ada nama ditulis sesuai data diri masing-masing ya. Nama, tempat tanggal lahir, agama, kebangsaan, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nomor paspor. Nah, ini nomor paspor. Di sini ada nomor kartu penduduk dan nomor paspor. Kalau nomor paspor ini yang biasanya diisi yang sudah pernah keluar negeri. Kalau misalkan tidak pernah keluar negeri, dimasukkan saja strip termasuk kitas. Nah, nomor telepon diisi sesuai nomor HP masing-masing. Kemudian di sini ada hubungan keluarga. Nah, di sini ada istri atau suami. Kalau yang buatnya istrinya, berarti datanya harus diisi suaminya. Kalau yang bikin SKCK-nya suaminya, harus diisi berarti istrinya. Kemudian poin kedua ada bapak sendiri. Ini bapak kandung diisi di sini, ibu sendiri diisi juga sama. Nah, saudara kandung. Kemudian poin keempatnya ada saudara kandung tiri atau saudara kandung. Ini diisi semua. Poinnya 1, A, B, C, D. Misalkan ada 4 saudara, berarti diisi semua. Kemudian ada riwayat sekolah. Nah, riwayat sekolah ini kita dari SD, SMP, SMA, mungkin sampai lulus kuliah. Ditulis juga sama tahunnya. Kemudian ada pertanyaan tersangkut perkara pidana dan pelanggaran. Nah, ini ada istilahnya, kalau kita pernah melakukan tindak pidana bisa ditulis di sini. Di sini ada pertanyaan nih. Yang pertama perkara pidana. Apakah saudara pernah tersangkut perkara pidana? Kita isi saja. Kalau memang pernah, berarti diisi pernah tersangkut perkara pidana pasal sekian atau sekian. Kalau misalkan belum pernah, di sini diisi aja belum pernah. Dalam perkara apa, berarti kalau belum pernah strip atau tidak. Selanjutnya ini ada poin 2 yaitu pelanggaran. Apakah saudara pernah melakukan pelanggaran hukum? Di sini juga sama diisi. Kalau pernah ya pernah, perkara pelanggarannya apa kan gitu. Terus nomor 3 ini ada informasi lain. Nah, ini riwayat pekerjaan atau ke negara-negara yang pernah dikunjungi. Nah, ini kalau kita pernah bekerja, misalkan kerja di mana atau pernah keluar negeri, ini juga diisi keluar negeri. Yang ini kesenangan hobi masing-masing. Alamat yang mudah dihubungi atau nomor telepon, ini nomor telepon keluarga bisa diisi. Terakhir di sini ada tanggal dibuatnya, pembuaran misalnya tanggal berapa, tanda tangan nama jelas. Untuk kartu tik juga sama pengisiannya seperti tadi. Ada tanggal nomor nama, terus kebangsaan. Nah, tanggal nomor KTP ini tanggal dikeluarkannya KTP sama NIK, nomor induk KTP-nya di sini diisi. Agama sama semuanya. Kemudian di sini ada kedudukan dalam keluarga. Kalau misalkan kita belum menikah, berarti anak kedua misalkan dari 2 bersaudara. Kalau kita sudah menikah, bisa kepala keluarga di sini. Di sini bapak sendiri sama ibu sendiri. Nah, di sini ada ciri-ciri rambut.
Poin selanjutnya ada ciri-ciri rambut, yaitu bentuk rambutnya apa? Hitam lurus atau ikal di sini. Mukanya bentuknya bulat atau oval, kulitnya sawo matang atau putih. Tinggi berapa? Tanda istimewa. Tanda istimewa ini adalah tanda bawaan lahir. Ada tanda istimewa. Kemudian rumus sidik jari ini untuk di Polres. Kalau di Polsek sementara ini belum ada rumus sidik jari. Kemudian di riwayat sekolah diisi juga sampai akhir. Ini riwayat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, kemudian nanti pada saat pengetikan SKCK hasilnya itu ada 2 jenis SKCK. Yang pertama yang keluarnya yang tidak pernah tersangkut perkara pidana. Di situ tertera tidak pernah tersangkut perkara pidana. Dan yang satu lagi ada tersangkut perkara pidana. Berarti pernah tersangkut perkara pidana, pelanggarannya apa, pasal berapanya nanti tertera di situ. Jadi untuk SKCK yang pernah tersangkut perkara pidana, yang pernah dihukum misalkan, itu tetap ada hak untuk menerima SKCK, akan tetapi ada lampiran di situ pernah tersangkut perkara pidana. Kalau yang belum pernah tersangkut perkara pidana berarti di situ keterangannya tidak pernah tersangkut perkara pidana. Mungkin informasi dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan memohon SKCK. Mungkin dari saya sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.